Bayangkan seorang pria yang divonis mati, ditusuk dengan keris pusaka, namun ia justru tersenyum dan berkata, "Kok cuma geli? Belum selesai keanehannya. Ia dikurung 40 hari, di lubang kakus paling menjijikkan, tanpa makan dan minum. Semua orang yakin ia mati membusuk. Tapi saat penutup dibuka, bukan bau busuk yang keluar, melainkan wangi kasturi yang menusuk udara. Siapakah sebenarnya orang ini? Petani lugu yang dianggap bodoh, santri nyentrik yang diusir karena dianggap berbahaya, hingga akhirnya dikenal sebagai Syekh Jangkung, wali yang logikanya menampar akal sehat dan kesaktiannya mengguncang tanah Jawa. Sebelum kisah ini dibuka sepenuhnya, bantu dukung Selami Sejarah dengan klik subscribe, tekan like, dan tulis komentar terbaikmu. Karena kisah ini bukan sekadar legenda, ini adalah pengingat bahwa kuasa Tuhan melampaui batas nalar manusia. Pesisir utara Jawa selalu menyimpan cerita sunyi. Angin laut membawa bau asin, sawah membentang hijau, dan kehidupan desa berjalan sederhana, lurus, serta apa adanya. Di wilayah Tayupati inilah Saridin hidup. Ia bukan bangsawan, bukan pula santri ternama. Ia hanya seorang petani kecil dengan pakaian lusuh dan tutur kata polos. Namun di balik kesederhanaannya, Saridin memiliki satu prinsip yang tak pernah ia tawar. Kejujuran. Bagi Saridin, hidup tidak rumit. Benar ya, benar. Salah ya, salah. Ia tidak mengenal basa-basi, tidak paham permainan kata, dan tidak terbiasa membaca niat tersembunyi orang lain. Apa yang ada di pikirannya itulah yang keluar dari mulutnya. Kelurusan inilah yang membuat sebagian orang merasa tidak nyaman. Di mata orang-orang desa, Saridin sering dianggap terlalu lugu, bahkan bodoh. Namun Saridin tidak pernah peduli. Ia hidup mengikuti nurani, bukan penilaian manusia. Saridin tinggal bersebelahan dengan kakak iparnya bernama Beranjung. Beranjung adalah orang berada di desa, hartanya cukup, bicaranya manis, dan pengaruhnya besar. Namun di balik senyumnya, banyak yang tahu Beranjung licik dan penuh perhitungan. Hubungan mereka sebenarnya biasa saja, hingga sebuah pohon durian tumbuh tepat di batas tanah mereka berdua. Pohon itu tinggi, rimbun, dan berbuah lebat setiap musim. Awalnya, pertengkaran kecil sering terjadi. Beranjung merasa pohon itu miliknya. Saridin merasa tanahnya juga berhak. Agar tidak ribut berkepanjangan, Beranjung mengusulkan kesepakatan sederhana. Jika durian jatuh ke tanah Saridin, maka itu milik Saridin. Jika jatuh ke tanah Beranjung, maka menjadi hak Beranjung. Saridin menerima tanpa curiga. Baginya, janji adalah janji. Tidak ada alasan untuk mencurigai orang yang sudah mengucapkan kesepakatan. Musim durian pun tiba. Suatu malam, Saridin berjaga di bawah pohon. Langit gelap, bulan tertutup awan tipis, dan angin berdesir pelan. Ia duduk bersila, menunggu buah jatuh. Tak lama kemudian, terdengar suara berat menghantam tanah. Sebuah durian besar jatuh tepat di wilayah tanah Saridin. Tanpa ragu, ia mendekat, membelah durian itu, lalu memakan isinya hingga habis. Hatinya tenang, ia merasa tidak melanggar janji sedikit pun. Namun pagi harinya, Beranjung melihat kulit durian berserakan. Dadanya panas, iri dan dengki menyatu dalam pikirannya. Baginya, Saridin telah mempermalukannya. Sejak saat itu, niat buruk mulai tumbuh. Bukan untuk memperbaiki kesepakatan, melainkan untuk menakut-nakuti Saridin agar tak lagi berani menjaga pohon itu. Malam berikutnya, Saridin kembali berjaga. Kabut tipis menyelimuti desa. Tiba-tiba terdengar suara geraman berat dari balik semak-semak. Saridin menoleh dan melihat sosok harimau besar merayap ke arahnya. Bagi orang lain, ketakutan mungkin akan membekukan tubuh. Namun bagi Saridin, yang ia lihat hanyalah ancaman nyata terhadap nyawanya. Ia berdiri, mengambil pentungan kayu di dekatnya. Saat sosok itu melompat hendak menerkam, Saridin menghantamkannya dengan sekuat tenaga. Tubuh harimau itu terpelanting dan tergeletak tak bergerak. Sunyi kembali menyelimuti malam. Saridin menghela napas lega, merasa telah menyelamatkan diri. Namun ketika ia mendekat, jantungnya serasa berhenti. Kulit harimau itu terlepas. Di baliknya bukan binatang buas, melainkan tubuh manusia. Wajah Beranjung terbujur kaku, darah mengalir dari kepalanya. Saridin terdiam membeku. Malam yang tadinya sunyi, kini berubah menjadi awal dari perjalanan hidup yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saridin berdiri lama di bawah pohon durian itu. Malam terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Angin yang tadi berdesir,
kini seolah berhenti. Di kakinya, tubuh beranjung terbujur kaku, setengah masih terbungkus kulit harimau. Darah mengalir pelan membasahi tanah. Saridin tidak berteriak, ia tidak lari. Pikirannya bekerja lurus, seperti hidup yang selama ini ia jalani. Yang ia lihat semalam adalah harimau. Yang ia lakukan adalah mempertahankan nyawa. Ia menatap wajah kakak iparnya yang pucat. Tidak ada rasa puas, tidak ada kebencian. Yang ada hanya kebingungan yang dalam. Saridin mengusap dadanya sendiri, napasnya masih berat. Ia mencoba mengingat setiap detik kejadian. Geraman itu nyata, lompatannya nyata, hantamannya juga nyata. Jika itu manusia, mengapa menyamar menjadi binatang buas di tengah malam? Fajar perlahan merekah. Cahaya pagi menyelinap di antara daun durian. Suara ayam jantan memecah sunyi. Tak lama kemudian, jeritan pertama terdengar dari kejauhan. Seorang warga yang melintas melihat tubuh di bawah pohon dan berlari sambil berteriak. Dalam waktu singkat, orang-orang berdatangan membawa obor dan rasa takut. Warga desa Tayu berkumpul mengelilingi jasad beranjung. Beberapa menutup mulut, beberapa mundur ketakutan. Kulit harimau yang setengah terlepas membuat pemandangan itu semakin mengerikan. Di tengah kerumunan, Saridin berdiri tegak. Tangannya masih memegang pentungan kayu. Wajahnya tenang, tidak panik, tidak pula mencoba kabur. Istri beranjung datang sambil menangis histeris. Tangisnya memecah pagi yang baru bangun. Ia jatuh berlutut di samping jasad suaminya, lalu menoleh dengan mata merah penuh amarah. Jarinya menunjuk Saridin. Tuduhan meluncur bertubi-tubi. Suasana desa yang tadinya hanya ngeri berubah panas oleh emosi. Kepala dusun maju ke depan. Dengan suara keras ia meminta Saridin mengakui perbuatannya. Warga ingin penjelasan. Semua mata tertuju pada Saridin. Dalam situasi seperti itu, kebanyakan orang akan mencari alasan untuk menyelamatkan diri. Namun Saridin berbicara dengan cara yang sama seperti biasa, tanpa ditambahi atau dikurangi. Ia berkata bahwa ia tidak membunuh beranjung. Yang ia bunuh adalah seekor harimau yang hendak menerkamnya. Kalimat itu membuat kerumunan bergemuruh. Ada yang tertawa sinis, ada yang menggeleng tidak percaya. Bagi mereka, yang mati jelas manusia. Tidak ada ruang bagi logika Saridin. Saridin tetap kukuh. Baginya, kebenaran tidak bergantung pada siapa yang mati, tetapi pada apa yang ia lihat dan rasakan. Jika seseorang datang menyamar sebagai binatang buas dan menyerang di malam hari, maka ia akan diperlakukan sebagai binatang buas. Ia tidak berniat membunuh manusia, ia hanya bertahan hidup. Perdebatan tak menemukan ujung. Tidak ada saksi mata, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di malam itu, selain Saridin dan beranjung yang kini tak bernyawa. Secara hukum adat, nyawa telah melayang, pelakunya jelas terlihat. Namun secara kejadian, Saridin memang diserang lebih dulu. Desa Tayu terjebak di persimpangan. Jika Saridin dilepaskan, ketakutan akan kesaktiannya menghantui. Jika ia dihukum mati, rasa tidak adil akan tertinggal. Bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang berkata, Saridin bukan orang biasa. Ada yang mulai takut menatapnya terlalu lama. Akhirnya, para sesepuh desa berkumpul. Mereka sepakat perkara ini terlalu berat diselesaikan di desa. Harus ada keputusan yang lebih tinggi. Maka diputuskan Saridin dibawa ke Kudus, menghadap wali besar yang dikenal tegas dan adil. Saridin menerima keputusan itu tanpa protes. Dengan tangan terikat, ia melangkah meninggalkan desanya, tanpa tahu bahwa langkah itu adalah awal dari ujian yang jauh lebih menggetarkan. Perjalanan menuju Kudus terasa panjang bagi Saridin. Tangannya terikat, langkahnya dikawal beberapa warga desa yang wajahnya masih diliputi emosi dan rasa takut. Tidak ada makian, tidak ada pukulan. Namun, keheningan di sepanjang jalan terasa lebih berat daripada teriakan. Saridin berjalan menunduk, bukan karena malu, melainkan karena pikirannya sibuk merangkai ulang kejadian malam itu. Di dalam hatinya, Saridin merasa tidak bersalah. Ia tidak pernah berniat membunuh siapapun. Yang ia hadapi adalah ancaman nyata terhadap nyawanya. Geraman, lompatan, dan serangan itu bukan ilusi. Jika malam itu ia diam, mungkin kini yang terbujur kaku adalah dirinya. Logika Saridin sederhana dan lurus. Ia tidak memahami hukum dengan lapisan tafsir. Ia hanya tahu satu hal, manusia berhak mempertahankan hidup. Namun logika lurus itu justru membuat orang lain gelisah. Bagi warga desa, kebenaran Saridin terdengar aneh, terlalu polos, terlalu berani.
Mereka terbiasa dengan pengakuan yang mengikuti keadaan, bukan keadaan yang mengikuti pengakuan. Saridin tidak menawarkan penyesalan palsu atau alasan berbelit. Ia hanya mengulang satu kalimat yang sama, apa adanya. Kabar tentang peristiwa di Tayu menyebar lebih cepat dari langkah kaki mereka. Setiap desa yang dilewati mulai berbisik. Ada yang menyebut Saridin gila. Ada pula yang mulai menyebut namanya dengan suara lirih, seolah takut didengar angin. Bagaimana mungkin seorang petani lugu memukul mati seekor harimau dengan satu hantaman? Pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban. Ketika rombongan mendekati Kudus, suasana berubah. Orang-orang yang mengawal mulai melambatkan langkah. Suara menjadi lebih tertahan. Nama Kudus bukan sekadar nama tempat. Di sanalah berdiri pusat ilmu dan hukum, tempat perkara berat diselesaikan tanpa kompromi. Saridin merasakan hawa yang berbeda, bukan takut, melainkan rasa kecil di hadapan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sepanjang perjalanan, beberapa orang mencoba memancing Saridin agar mengubah ceritanya. Mereka menyarankan agar ia mengakui saja bahwa ia membunuh Branjung, mengaku menyesal agar hukuman diringankan. Namun Saridin menggeleng pelan. Baginya, mengaku sesuatu yang tidak ia yakini jauh lebih berat daripada hukuman apapun. Ia lebih memilih menerima akibat daripada mengkhianati nurani. Dalam diamnya, Saridin berdoa tanpa kata. Ia tidak meminta dibebaskan. Ia hanya meminta kekuatan untuk tetap lurus. Jika memang harus mati, ia ingin mati tanpa dusta. Pikiran itu membuat langkahnya terasa lebih ringan, meski tangannya terikat. Di sisi lain, warga yang mengawal mulai ragu. Mereka melihat Saridin tidak seperti pembunuh. Wajahnya terlalu tenang. Tidak ada sorot mata orang yang merasa menang atau puas. Yang ada justru kebingungan polos. Namun keraguan itu tidak cukup untuk membatalkan keputusan. Perkara sudah terlanjur dibawa jauh. Menara Masjid Kudus akhirnya tampak dari kejauhan. Siluetnya menjulang di bawah langit siang yang terang. Saridin berhenti sejenak, mengangkat wajahnya. Hatinya bergetar. Ia tahu, setelah ini hidupnya tidak akan pernah sama. Apapun keputusan yang diambil, ia tidak bisa kembali menjadi petani lugu di bawah pohon durian. Rombongan memasuki halaman pendopo dengan langkah tertib. Para santri berdiri berjajar. Sorban putih dan jubah mereka memancarkan wibawa yang membuat dada terasa sesak. Saridin diminta duduk bersimpuh di tengah. Ia menuruti tanpa ragu. Pandangannya lurus ke depan. Napasnya teratur. Di tempat inilah logika lurus Saridin akan berhadapan dengan hukum syariat. Kebenaran versi nurani akan diuji oleh kebenaran versi aturan. Dan tanpa Saridin sadari, benturan dua dunia ini akan membuka pintu ke arah keajaiban yang belum pernah disaksikan siapapun sebelumnya. Pendopo Kudus terasa sunyi ketika Saridin duduk bersimpuh di tengah ruangan. Suara langkah para santri terdengar lirih di lantai kayu. Udara seolah menekan dada, bukan karena ancaman, melainkan karena wibawa yang tak kasat mata. Saridin menunduk tenang. Tangannya masih terikat, namun wajahnya tidak menunjukkan ketakutan. Ia seperti orang yang sedang menunggu hujan reda, bukan menunggu keputusan hidup dan mati. Tak lama kemudian, suasana berubah. Para santri berdiri lebih tegak. Langkah seseorang terdengar mendekat dengan irama yang mantap. Sunan Kudus memasuki pendopo. Sosoknya sederhana, namun sorot matanya tajam dan dalam. Tidak ada amarah di wajah beliau, hanya ketegasan yang membuat semua orang otomatis menunduk. Pendopo seketika hening. Sunan Kudus duduk di tempatnya. Pandangannya langsung tertuju pada Saridin. Tatapan itu lama, seolah membaca seluruh perjalanan hidup yang dibawa Saridin dari pesisir utara. Saridin merasakan bulu kuduknya berdiri, bukan karena takut, melainkan karena merasa telanjang di hadapan ilmu dan kebijaksanaan yang jauh melampaui dirinya. Pertanyaan pertama pun dilontarkan. Suaranya tenang, namun berat. Benarkah Saridin telah membunuh kakak iparnya sendiri? Semua mata tertuju pada Saridin. Warga desa yang mengawal menahan napas. Mereka menunggu jawaban yang mungkin menentukan arah nasib. Saridin mengangkat wajahnya perlahan. Dengan bahasa desa yang sederhana, ia menjawab apa adanya. Ia tidak membunuh manusia. Yang ia bunuh adalah harimau yang menyerangnya di malam hari. Jika di balik kulit harimau itu ternyata manusia, itu bukan niatnya. Ia hanya mempertahankan hidup. Tidak lebih, tidak kurang. Bisik-bisik langsung memenuhi pendopo. Beberapa santri menggeleng tak percaya. Bagi akal kebanyakan orang, jawaban itu terdengar mengada-ada.
terlalu polos untuk perkara sebesar ini. Namun, Sunan Kudus tidak langsung memotong. Beliau mendengarkan dengan seksama, membiarkan Saridin menyelesaikan penjelasannya tanpa tekanan. Sunan Kudus lalu bertanya lebih jauh. Apakah Saridin menyesal? Apakah ia bersedia mengakui kesalahan demi keringanan hukuman? Saridin terdiam sejenak. Lalu dengan suara pelan namun tegas, ia berkata bahwa ia menyesal atas kematian Beranjung. Tetapi ia tidak bisa mengakui sesuatu yang tidak ia yakini. Baginya, mengaku dusta adalah dosa yang lebih besar. Jawaban itu kembali menggetarkan pendopo. Beberapa orang mulai gelisah. Di satu sisi, kejujuran Saridin terasa murni. Di sisi lain, hukum syariat tidak bisa berdiri di atas perasaan semata. Nyawa manusia telah melayang. Niat bisa diperdebatkan, tetapi akibatnya nyata. Sunan Kudus terdiam cukup lama. Dalam diam itu, semua orang merasakan ketegangan yang menusuk. Saridin tetap menunduk. Dalam hatinya, ia sudah berserah. Apapun keputusan yang jatuh, ia siap menerimanya. Ia hanya berharap tidak dipaksa berdusta. Akhirnya Sunan Kudus berbicara. Beliau menjelaskan bahwa dalam pandangan syariat, nyawa manusia tidak bisa ditukar dengan alasan apapun. Meski tanpa niat, darah yang tertumpah tetap menuntut pertanggungjawaban. Hukum harus ditegakkan agar tatanan tidak runtuh. Kalimat terakhir pun diucapkan. Saridin dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati dengan hukum qisas. Nyawa dibayar nyawa. Suara itu jatuh berat, seperti palu menghantam batu. Beberapa orang menunduk. Ada yang menarik napas panjang. Tidak ada sorak, tidak ada kepuasan. Saridin menerima putusan itu dengan tenang. Ia tidak menangis, tidak berteriak, dan tidak memohon ampun. Ia hanya menundukkan kepala lebih dalam. Dalam hatinya, ia menyerahkan hidup dan matinya sepenuhnya kepada Allah, tanpa ia sadari. Vonis inilah yang justru akan membuka tabir keanehan yang belum pernah disaksikan di Tanah Kudus. Pendopo Kudus kembali sunyi setelah vonis dijatuhkan. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan, hanya napas-napas tertahan yang terdengar samar. Kata qisas menggantung di udara, berat dan tak bisa ditarik kembali. Bagi banyak orang, inilah akhir dari perjalanan seorang petani lugu dari Tayu. Bagi Saridin sendiri, ini hanyalah satu titik pasrah dalam hidup yang ia jalani lurus sejak awal. Para santri bergerak cepat menyiapkan pelaksanaan hukuman. Kabar menyebar keluar pendopo. Orang-orang berdatangan, ingin menyaksikan bagaimana hukum ditegakkan. Tidak sedikit yang datang dengan perasaan campur aduk. Ada yang ingin melihat keadilan ditegakkan. Ada pula yang datang karena rasa penasaran terhadap sosok Saridin yang mulai dianggap aneh dan berbahaya. Saridin diminta berdiri. Tangannya tetap terikat, tubuhnya kurus, namun tegap. Wajahnya tidak pucat, tidak pula tegang. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Bibirnya bergerak lirih, melafalkan doa. Tidak ada permohonan untuk hidup lebih lama. Ia hanya menyerahkan diri sepenuhnya. Dua algojo maju ke tengah pendopo. Mereka adalah orang-orang yang sudah terbiasa menjalankan tugas berat. Tangan mereka terlatih, gerakan mereka pasti. Namun kali ini, langkah mereka terasa lebih lambat. Bukan karena ragu pada hukum, melainkan karena sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada ketenangan aneh pada diri Saridin yang membuat siapapun enggan terburu-buru. Salah satu algojo menghunus keris pusaka dari warangkanya. Kilatan logam memantulkan cahaya matahari yang menembus sela atap pendopo. Keris itu bukan senjata biasa. Ia telah digunakan untuk menegakkan hukum berkali-kali dan tak pernah gagal. Orang-orang yang melihatnya menahan napas. Mereka tahu, setelah keris itu bergerak, tidak akan ada jalan kembali. Saridin membuka matanya. Pandangannya lurus ke depan. Tidak ada kebencian di sana. Tidak ada penyesalan yang dipaksakan. Ia hanya tampak seperti orang yang siap menyelesaikan tugas terakhirnya di dunia. Dalam hati, Saridin berkata pada dirinya sendiri bahwa ia tidak berbohong. Jika memang harus mati, ia ingin mati dalam kejujuran. Sunan Kudus berdiri tidak jauh dari sana. Wajah beliau tenang, namun sorot matanya tajam mengamati setiap detail. Beliau tidak menunjukkan keraguan. Hukum harus dijalankan. Namun jauh di dalam batinnya, ada rasa ingin tahu yang belum terjawab. Rasa yang membuat beliau memilih untuk menyaksikan langsung, bukan hanya mendengar laporan. Algojo pertama mengambil posisi. Ia mengatur napas, memastikan jarak dan arah tusukan. Semua mata tertuju pada ujung keris. Suasana pendopo terasa semakin sempit. Bahkan,
Suara burung di luar seolah menghilang. Waktu seperti melambat. Saridin kembali memejamkan mata. Ia tidak bergerak. Tubuhnya diam seperti batang pohon yang menerima kapak tanpa mengeluh. Dalam detik-detik itu, banyak orang yakin hidup Saridin akan berakhir. Tidak ada yang membayangkan hal lain. Aba diberikan. Algojo mengangkat keris setinggi dada, bersiap menghujamkan senjata pusaka itu ke jantung Saridin. Beberapa orang memalingkan wajah. Beberapa menutup mata, sebagian lagi justru menatap tanpa berkedip. Tak seorang pun tahu bahwa detik berikutnya akan menjadi awal dari peristiwa yang mengubah cara orang memandang Saridin. Hukum dan batas antara yang masuk akal dan yang berada di luar jangkauan nalar manusia. Aba-aba singkat terdengar. Algojo melangkah maju dan menghujamkan keris pusaka lurus ke arah dada Saridin. Gerakannya tegas, terlatih, dan tanpa ragu. Banyak orang menahan napas, menunggu darah menyembur dan tubuh roboh. Namun yang terjadi justru membuat waktu seolah berhenti. Keris itu tidak menembus, ujungnya terpental, memantul seakan menghantam batu keras yang tak terlihat. Algojo terhuyung ke belakang. Wajahnya pucat, tangannya bergetar. Ia mengira salah posisi. Tanpa menoleh ke siapapun, ia menarik napas dalam dan bersiap mencoba lagi. Pendopo bergemuruh oleh bisik-bisik yang tertahan. Tidak ada yang berani bersuara keras. Semua mata tertuju pada dada Saridin yang tetap utuh. Hujaman kedua dilakukan dengan tenaga lebih kuat. Keris diarahkan tepat ke jantung. Sekali lagi, bunyi logam bertemu sesuatu yang keras terdengar nyaring. Keris terpental lebih jauh, nyaris terlepas dari genggaman. Algojo mundur 2 langkah, kaget dan takut. Keris pusaka yang tak pernah gagal, kini seolah kehilangan kuasanya. Saridin terhuyung sedikit, lalu berdiri tegak kembali. Ia menunduk memeriksa dadanya. Tidak ada luka, tidak ada darah. Dengan wajah bingung, ia mengusap dadanya pelan, lalu tersenyum polos. Ia berkata lirih, seolah berbicara kepada dirinya sendiri, bahwa rasanya hanya seperti digigit semut. Kalimat itu menyambar udara dan membuat bulu kuduk banyak orang berdiri. Pendopo berubah ricuh. Beberapa santri mundur ketakutan. Ada yang spontan menyebut nama Allah dengan suara bergetar. Tidak sedikit yang memandang Saridin seperti melihat sesuatu yang bukan manusia. Algojo menunduk, menolak mencoba lagi. Tangannya gemetar. Keberanian yang biasanya ia miliki runtuh seketika. Sunan Kudus bangkit dari duduknya. Langkah beliau mantap namun pelan. Tatapannya tajam, bukan marah, melainkan penuh perenungan. Beliau memerintahkan agar semua tenang. Suara beliau menenangkan pendopo yang hampir meledak oleh kepanikan. Keris diminta dikembalikan ke warangkanya. Algojo mundur, keringat dingin membasahi wajahnya. Sunan Kudus menatap Saridin lama. Dalam pandangan itu tersimpan pengakuan batin yang tak terucap. Beliau menyadari bahwa yang terjadi bukanlah kesalahan teknik atau keris yang tumpul. Ada perlindungan yang bekerja di luar kuasa manusia. Bukan karena Saridin kebal semata, melainkan karena izin Tuhan belum diberikan. Pendopo kembali hening, keheningan yang jauh lebih berat daripada sebelumnya. Hukum qisas telah dijatuhkan, namun pelaksanaannya tak mampu menuntaskan apapun. Sunan Kudus menyadari, memaksa hukuman fisik hanya akan berakhir sia-sia. Namun kesalahan tetap harus ditebus. Jalan penebusannya harus berbeda. Dengan suara tenang namun tegas, Sunan Kudus menyatakan hukuman mati dibatalkan. Kalimat itu membuat banyak orang menarik napas lega, namun juga bingung. Beliau menambahkan bahwa pembatalan ini bukan karena Saridin tidak bersalah, melainkan karena cara itu tidak lagi tepat. Tubuh Saridin tidak bisa dihukum, tetapi jiwanya tetap harus diuji. Beliau lalu menunjuk ke arah sudut pesantren, ke sebuah lubang kakus yang gelap dan menjijikan, tempat pembuangan kotoran yang jarang didekati siapapun. Saridin diperintahkan masuk ke dalamnya dan bertapa selama 40 hari tanpa makan, tanpa minum, tanpa cahaya. Hukuman yang bagi banyak orang terasa lebih mengerikan daripada kematian. Saridin menoleh ke arah yang ditunjuk. Tidak ada keraguan di wajahnya. Ia mengangguk patuh, lalu melangkah maju, tanpa protes, tanpa tawar-menawar. Pendopo terdiam, menyaksikan keputusan itu. Tidak seorang pun tahu bahwa ujian baru ini akan mengubah segalanya dan membuka tabir hakikat yang selama ini tersembunyi. Saridin berdiri di depan lubang kakus yang ditunjuk. Tempat itu sempit, gelap, dan mengeluarkan bau menyengat yang membuat siapapun refleks menutup hidung. Tanah di sekitarnya
lembab dan kotor. Bagi banyak orang, hukuman ini terasa lebih kejam daripada kisas. Mati seketika mungkin lebih ringan daripada dikurung hidup-hidup di tempat seperti itu. Para santri saling pandang dengan wajah ngeri. Beberapa menggeleng pelan, tak sanggup membayangkan seorang manusia bertahan di sana tanpa makan dan minum selama 40 hari. Di benak mereka, hukuman ini sama saja dengan menunggu kematian perlahan. Tidak ada yang berani bersuara. Keputusan telah diambil, dan keputusan itu datang dari tangan guru mereka sendiri. Saridin melangkah mendekat. Wajahnya tetap tenang, tidak ada getar di matanya, tidak ada protes di bibirnya. Seolah lubang itu hanyalah pintu menuju ruang sunyi, bukan tempat penghinaan. Ia menoleh sejenak ke arah Sunan Kudus dan menundukkan kepala dengan hormat. Tidak ada kata yang keluar, hanya kepatuhan yang utuh. Di balik ketenangannya, Saridin tidak merasa sedang dihukum. Ia merasa sedang diberi jalan. Jalan untuk menebus sesuatu yang tak bisa ditebus dengan tubuh. Sejak awal hidupnya, ia tidak pernah pandai berdusta. Kini, ia juga tidak pandai mengeluh. Jika ini yang harus ia jalani agar tetap lurus, maka ia akan menjalaninya sampai akhir. Saridin melompat masuk ke dalam lubang itu tanpa ragu. Tubuhnya menghilang di telan gelap. Bau busuk langsung menyergap. Beberapa santri memalingkan wajah. Ada yang menahan muntah. Papan penutup segera diletakkan di atas lubang. Paku dipukul satu persatu hingga tidak ada celah tersisa. Dunia luar tertutup rapat bagi Saridin. Hari pertama berlalu. Tidak terdengar suara apapun dari dalam. Tidak ada teriakan, tidak ada ketukan. Hanya bau menyengat yang tetap keluar dari sela tanah. Para santri yang lewat mempercepat langkah. Mereka yakin, paling lama beberapa hari, Saridin akan berteriak minta dikeluarkan. Hari kedua dan ketiga pun berlalu. Lubang itu tetap sunyi. Bau justru terasa semakin kuat karena panas matahari. Lalat-lalat hijau berdengung di sekitar penutup. Bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang mengatakan, Saridin sudah mati. Ada yang menduga ia pingsan dan menunggu ajal. Hari demi hari berjalan, 10 hari, 20 hari. Tidak ada perubahan, tidak ada tanda kehidupan. Tetapi juga tidak ada tanda kematian. Sunan Kudus memperhatikan semuanya dari kejauhan. Beliau tidak mendekat dan tidak memerintahkan apapun. Hukuman ini adalah janji, dan janji harus ditepati. Hidup atau mati, itu urusan Tuhan. Di dalam lubang, Saridin duduk bersila. Tidak ada cahaya, tidak ada waktu. Ia tidak menghitung hari. Lapar dan haus yang seharusnya menyiksa terasa seperti bayangan yang menjauh. Ia tenggelam dalam keheningan yang dalam. Keheningan yang selama ini ia kenal sejak hidup lurus, tanpa tipu daya. Bagi Saridin gelap, bukan musuh. Gelap adalah tempat ia bertemu dengan dirinya sendiri tanpa gangguan. Tidak ada manusia yang menilai. Tidak ada suara yang menuntut. Yang ada hanya kesadaran yang perlahan menipis. Lalu melebur pada satu titik penyerahan. 40 hari terasa panjang bagi manusia di luar. Namun, bagi Saridin, waktu kehilangan arti. Ia tidak tahu bahwa di luar sana, orang-orang menunggu dengan ngeri. Ia tidak tahu bahwa hukuman ini akan berakhir dengan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Yang ia tahu hanya satu, ia tidak berbohong. Dan itu cukup. Hari-hari di pesantren Kudus berjalan seperti biasa. Namun satu tempat selalu dilewati dengan langkah dipercepat. Lubang kakus di sudut halaman itu tetap tertutup rapat. Bau busuk masih menyengat, bercampur panas matahari yang memantul dari tanah. Setiap kali santri lewat, mereka menahan napas. Tidak ada yang berani mendekat terlalu lama. Di balik papan dan paku itu, Saridin masih menjadi tanda tanya yang menekan pikiran. Bisik-bisik semakin ramai. Ada yang yakin Saridin sudah mati sejak hari pertama. Ada yang berkata, tubuhnya pasti telah hancur menyatu dengan kotoran. Namun ada pula yang merasa aneh, karena tidak pernah terdengar jeritan atau ketukan minta tolong. Keheningan itu terasa tidak wajar, seolah lubang itu menelan suara dan waktu sekaligus. Sunan Kudus tetap pada sikapnya. Beliau tidak memerintahkan siapapun untuk membuka atau mengintip. Hukuman ini adalah janji yang harus dijalani sampai tuntas. Jika Saridin hidup, itu kehendak Tuhan. Jika ia mati, itu juga kehendak Tuhan. Tidak ada ruang bagi campur tangan manusia di tengah ujian ini. Di dalam lubang, Saridin duduk bersila dalam gelap total. Tidak ada cahaya, tidak ada arah. Ia tidak tahu siang atau malam. Waktu tidak berjalan seperti yang dikenal manusia. Lapar yang seharusnya datang bergelombang,
hanya singgah sebentar, lalu pergi. Haus yang seharusnya menyiksa terasa seperti bisikan yang memudar. Tubuhnya diam, namun batinnya bergerak pelan. Saridin tidak menghitung hari. Ia tidak membuat target bertahan. Ia hanya hadir sepenuhnya dalam sunyi. Setiap napas terasa ringan. Setiap hembusan seolah melepaskan isi sisa keinginan yang dulu menempel. Ia tidak memikirkan masa lalu atau masa depan. Tidak ada penyesalan. Tidak ada harapan. Yang ada hanya kesadaran yang semakin tipis dari kata aku. Sesekali, ingatan tentang dunia luar muncul seperti bayangan. Pohon durian, wajah beranjung, pendopo kudus. Namun bayangan itu tidak lagi mengaduk perasaan. Ia datang dan pergi tanpa meninggalkan bekas. Saridin tidak melawannya dan tidak mengikutinya. Ia membiarkannya larut kembali ke gelap. Di luar, hari demi hari terus berganti. 10 hari, 20 hari, 30 hari. Para santri mulai merasakan kegelisahan yang berbeda. Bukan lagi jijik atau ngeri, melainkan rasa takut yang samar. Takut pada kemungkinan bahwa Saridin tidak mati. Takut pada kemungkinan bahwa sesuatu yang tak terlihat sedang bekerja. Beberapa santri mengaku bermimpi aneh. Ada yang melihat cahaya lembut keluar dari tanah. Ada yang mencium aroma harum saat melintas, lalu hilang begitu saja. Cerita-cerita itu menyebar lirih, tidak pernah diucapkan di hadapan Sunan Kudus. Semua orang menunggu hari ke-40 dengan perasaan bercampur. Di dalam lubang, Saridin tetap diam. Kesadarannya kini seperti laut tanpa riak. Tidak ada keinginan untuk keluar, tidak ada ketakutan untuk lenyap. Ia tidak merasa diuji. Ia merasa dipeluk oleh sunyi yang luas. Seolah gelap bukan penjara, melainkan ruang pertemuan. Hari ke-40 pun mendekat. Matahari pagi menyinari pesantren dengan cahaya lembut. Sunan Kudus akhirnya melangkah menuju sudut halaman itu. Para santri senior mengikuti dengan wajah tegang. Tidak ada yang tahu apa yang akan mereka temukan. Yang jelas, setelah hari ini, kisah Saridin tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu pesantren Kudus terasa berbeda. Matahari terbit dengan cahaya lembut. Namun udara di halaman terasa tegang. Sunan Kudus melangkah pelan menuju sudut tempat lubang kakus berada. Para santri senior mengikuti di belakang dengan wajah pucat dan hati berdebar. 40 hari telah berlalu. Janji hukuman harus dituntaskan. Apapun yang ada di balik papan penutup itu akan mengakhiri penantian panjang. Perintah singkat pun diberikan. Beberapa santri maju dengan tangan gemetar. Paku-paku dicabut satu persatu. Suara logam beradu kayu terdengar nyaring di tengah keheningan. Banyak yang menutup hidung sejak awal, bersiap menghadapi bau busuk yang selama ini terperangkap. Dalam bayangan mereka, yang akan keluar adalah aroma kematian. Papan terakhir terangkat. Sejenak tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bernapas lega. Namun detik berikutnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bukan bau busuk yang menyembur keluar, melainkan aroma harum yang lembut dan menenangkan. Wangi itu seperti minyak kasturi, pekat namun tidak menusuk. Ia menyebar cepat, memenuhi udara di sekitar lubang. Para santri terdiam. Beberapa menurunkan kain penutup hidungnya, memastikan indera penciumannya tidak keliru. Wangi itu nyata, bahkan semakin kuat. Lalat-lalat hijau yang biasanya mengerubungi tempat itu mendadak berterbangan menjauh. Tidak ada lagi dengungan menjijikan. Yang tersisa hanya keheningan dan aroma harum yang membuat dada terasa lapang. Sunan Kudus melangkah mendekat. Wajah beliau tetap tenang. Namun, sorot matanya menyimpan keterkejutan yang dalam. Ketika para santri menoleh ke dalam lubang, mata mereka terbelalak. Di dasar lubang itu, Saridin duduk bersila dengan posisi sempurna. Tubuhnya tegak, pakaiannya bersih. Tidak ada setitik pun noda kotoran. Kulitnya tampak cerah, wajahnya segar, bahkan terlihat lebih sehat dari sebelumnya. Saridin perlahan membuka mata. Cahaya matahari yang masuk dari atas membuatnya menyipitkan mata sejenak. Ia mengangkat wajahnya dan melihat kerumunan orang yang menatapnya dengan ekspresi tak percaya. Ketika pandangannya bertemu dengan Sunan Kudus, Saridin tersenyum lebar. Senyum polos yang sama seperti saat ia pertama kali datang. Ia berbicara santai, seolah baru bangun tidur. Ia bertanya, mengapa lubang itu sudah dibuka? Baginya, rasanya ia baru duduk sebentar. Kalimat itu membuat beberapa santri ternganga. 40 hari yang bagi manusia di luar terasa seperti penantian panjang. Bagi Saridin terasa singkat dan tanpa beban. Sunan Kudus mengangguk pelan. Dalam diam itu,
Beliau memahami sesuatu yang selama ini tersembunyi. Hukuman yang dimaksudkan untuk mematikan hawa nafsu justru membuka tabir hakikat. Saridin tidak hancur oleh kegelapan. Ia justru larut dan menyatu dengan sunyi. Tubuhnya tidak disentuh kotoran, jiwanya tidak disentuh keputusasaan. Dengan suara lembut, Sunan Kudus memerintahkan Saridin untuk naik. Saridin melompat ringan keluar dari lubang itu. Gerakannya lincah, seolah tubuhnya tidak kehilangan tenaga sedikit pun. Para santri secara refleks memberi jalan. Beberapa menunduk, beberapa menatap dengan rasa takzim yang baru tumbuh. Sejak saat itu, pandangan pesantren terhadap Saridin berubah. Ia tidak lagi dipandang sebagai pesakitan yang menunggu akhir, melainkan sebagai pribadi yang menyimpan rahasia besar. Wangi kasturi yang masih menggantung di udara menjadi saksi bahwa apa yang terjadi bukan sekadar keanehan, melainkan tanda bahwa perjalanan Saridin baru saja memasuki babak yang lebih dalam. Sejak hari Papan Kakus dibuka, suasana pesantren Kudus tak pernah benar-benar sama. Saridin tidak lagi dipandang sebagai terpidana yang menunggu ajal. Ia diterima sebagai murid, meski dengan cara yang tidak biasa. Sunan Kudus tidak banyak berkata. Beliau hanya mengizinkan Saridin tinggal dan belajar di lingkungan pesantren. Namun izin itu saja sudah cukup mengubah cara semua orang memandangnya. Saridin menjalani hari-hari di pesantren dengan caranya sendiri. Ia tidak rajin duduk berjam-jam di serambi mengaji kitab seperti santri lain. Ia lebih sering terlihat menyendiri. Kadang duduk lama di tepi kolam, menatap air tanpa bergerak. Kadang tertidur di dahan pohon saat senja, seolah dunia tidak menuntut apapun darinya. Tingkahnya membuat banyak orang bingung. Santri-santri junior memandang Saridin dengan rasa hormat bercampur takut. Mereka masih teringat wangi kasturi yang keluar dari lubang kakus. Bagi mereka, Saridin bukan orang biasa. Mereka menyapanya dengan suara pelan dan menunduk saat berpapasan. Namun di kalangan santri senior, perasaan yang tumbuh justru berbeda. Para senior adalah mereka yang telah bertahun-tahun belajar. Mereka menahan lapar dalam tirakat, bangun malam untuk ibadah, dan menghafal kitab demi kitab. Kehadiran Saridin terasa mengusik. Ia datang tanpa proses panjang, tanpa ada belajar yang mereka pahami. Namun justru mendapat perhatian besar dari Sunan Kudus. Disitulah kecemburuan mulai tumbuh. Pelan, namun pasti. Bisik-bisik terdengar di sudut pesantren. Ada yang menyebut Saridin hanya beruntung. Ada yang menuduhnya berpura-pura lugu untuk menarik simpati. Ada pula yang berkata kesaktiannya hanyalah kebetulan semata. Bara kecil kecemburuan itu lama kelemon berubah menjadi keinginan untuk membuktikan bahwa Saridin bukanlah siapa-siapa. Julukan pun muncul. Saridin disebut santri kalong. Santri yang hidup seperti kelelawar, aktif di malam hari, dan tidur di tempat yang tidak wajar. Julukan itu diucapkan setengah bercanda, setengah merendahkan. Namun Saridin tidak pernah menanggapi. Ia mendengar, lalu membiarkannya lewat begitu saja. Suatu pagi, ketika matahari belum tinggi, para santri berkumpul di halaman masjid. Gentong besar untuk wudhu tampak kosong. Biasanya air diisi bergantian menggunakan ember. Salah satu santri senior memanggil Saridin dengan nada memerintah. Saridin turun dari dahan pohon dengan senyum canggung, lalu mendekat tanpa curiga. Senior itu menunjuk gentong dan berkata singkat agar Saridin mengisinya sampai penuh. Saridin mengangguk patuh. Ia hendak mengambil ember, namun tangannya ditepis. Sebagai gantinya, senior itu menyodorkan sebuah keranjang bambu yang berlubang besar. Tawa kecil pecah di antara para senior. Bagi mereka, ini adalah kesempatan mempermalukan Saridin di depan umum. Saridin memegang keranjang itu sejenak. Ia menatapnya tanpa ekspresi. Tidak ada marah, tidak ada tersinggung. Ia hanya berkata pelan bahwa ia akan mencoba. Kalimat sederhana itu justru membuat tawa semakin keras. Mustahil mengisi air dengan keranjang berlubang. Semua orang tahu itu. Saridin berjalan menuju sumur. Di belakangnya, santri-santri mulai berkumpul, menunggu kegagalan yang sudah mereka bayangkan. Tidak ada yang menyadari bahwa ujian ini bukan tentang air atau keranjang. Ini adalah ujian tentang niat, tentang bagaimana hati manusia bereaksi saat ingin menjatuhkan sesamanya. Dan tanpa disadari siapapun, ujian itu baru saja dimulai. Saridin berdiri di tepi sumur dengan keranjang bambu di tangannya. Keranjang itu berlubang besar, jelas tidak mungkin menahan air. Di belakangnya, para santri senior berkumpul dengan senyum yang ditahan. Beberapa menunggu tawa pecah. Beberapa lainnya ingin melihat Saridin dipermalukan agar pamornya runtuh dengan sendirinya.
Saridin menurunkan pandangan sejenak. Ia tidak memikirkan bagaimana caranya mengisi gentong. Ia tidak menghitung kemungkinan gagal atau berhasil. Ia hanya hadir sepenuhnya pada tugas yang diberikan. Dalam hatinya, ia tidak merasa sedang diuji. Ia hanya diminta membantu. Maka ia membantu dengan sejujurnya. Ia menengadahkan wajah ke langit. Bukan untuk membaca mantra. Bukan pula untuk memanggil kekuatan aneh. Ia hanya berdoa dalam diam. Seperti kebiasaan orang desa yang meminta izin sebelum bekerja. Lalu ia mencelupkan keranjang bambu itu ke dalam sumur dan mengangkatnya perlahan. Keheningan tiba-tiba menyelimuti halaman masjid. Air yang seharusnya langsung mengalir keluar dari lubang-lubang keranjang justru diam. Tidak menetes, tidak memercik. Air itu utuh berada di dalam keranjang seolah lubang-lubang bambu tak pernah ada. Beberapa santri mengucek mata, memastikan apa yang mereka lihat bukan hayalan. Saridin melangkah pelan menuju gentong wudhu. Gerakannya tenang, tidak tergesa. Air di dalam keranjang tetap tenang, tidak bergoyang. Saat keranjang dimiringkan, air mengalir masuk ke gentong dengan sempurna. Saridin lalu kembali ke sumur dan mengulangi hal yang sama. Sekali lagi, air tetap bertahan. Gentong besar itu perlahan terisi. Setiap perjalanan Saridin dari sumur ke gentong terasa seperti menampar logika. Tawa yang tadi tertahan, kini lenyap sepenuhnya. Wajah-wajah santri senior berubah pucat. Tidak ada satupun yang berani bersuara. Setelah gentong penuh, Saridin meletakkan keranjang bambu itu di tanah. Keranjang itu tampak kering. Lubang-lubangnya jelas terlihat. Ia menoleh ke arah para senior dan berkata polos bahwa gentong sudah terisi. Ia bertanya, apakah ada tugas lain yang perlu dikerjakan? Tidak ada jawaban. Para santri senior saling pandang, sebagian menunduk, sebagian mundur perlahan. Rencana mempermalukan Saridin justru berbalik menjadi peristiwa yang membuat mereka gentar. Mereka menyadari, apa yang mereka hadapi bukan sekadar keanehan. Keributan kecil itu akhirnya terdengar hingga ke telinga Sunan Kudus. Beliau keluar dan melihat gentong wudhu yang telah penuh, serta keranjang bambu yang tergeletak di tanah. Tatapan beliau menajam, bukan kagum yang tampak di wajahnya, melainkan kewaspadaan yang dalam. Sunan Kudus memandang Saridin lama. Beliau tidak bertanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Beliau justru melihat ke arah para santri senior, seolah membaca niat yang tersembunyi di balik perintah tadi. Pesantren bukan tempat adu kesaktian, dan pamer karamah, disengaja atau tidak, selalu membawa bahaya bagi hati. Saridin berdiri tenang. Ia tidak merasa telah menunjukkan apapun. Baginya, air tetaplah air, keranjang tetaplah alat. Jika Allah menghendaki, segala sesuatu bisa terjadi. Ia tidak menyadari bahwa apa yang baginya sederhana, bagi orang lain adalah guncangan besar. Sunan Kudus menghela napas pelan. Beliau tahu ujian fisik Saridin telah lama terlewati. Kini ujian yang lebih halus menunggu. Ujian tentang adab, tentang kapan diam, lebih mulia daripada membuktikan, dan tentang batas antara keyakinan dan pamer. Dan ujian itu akan datang melalui satu pertanyaan sederhana yang tampak sepele, namun menentukan arah hidup Saridin selanjutnya. Sore itu, halaman pesantren Kudus terasa lebih hening dari biasanya. Peristiwa gentong dan keranjang bambu masih menggantung di benak banyak orang. Para santri berjalan pelan, suara langkah mereka tertahan. Sunan Kudus berdiri di serambi, memandang halaman dengan mata teduh, namun waspada. Beliau tahu, keanehan yang dibiarkan tanpa adab bisa menumbuhkan benih kesombongan yang paling halus. Saridin dipanggil menghadap. Ia datang dengan langkah santai, wajah polos seperti biasa. Tidak ada kebanggaan, tidak ada kegelisahan. Ia berdiri di hadapan gurunya dengan sikap hormat. Di sekitar mereka, para santri senior berkumpul, penasaran sekaligus tegang. Mereka menunggu apa yang akan terjadi setelah peristiwa tadi pagi. Sunan Kudus memegang sebuah bokor kecil berisi air jernih. Wadahnya sederhana, tak lebih besar dari telapak tangan orang dewasa. Air di dalamnya tenang, memantulkan cahaya sore. Dengan suara pelan namun jelas, Sunan Kudus bertanya kepada Saridin, "Menurut pandangan batinmu, di dalam air di bokor ini, apakah ada ikannya?" Pertanyaan itu terdengar sepele. Beberapa santri saling pandang. Secara akal, jawabannya jelas tidak. Airnya sedikit, wadahnya kecil, dan terlihat kosong. Namun Saridin tidak menjawab dengan pertimbangan ukuran atau logika wadah. Ia menatap air itu sejenak, lalu menjawab dengan keyakinan yang utuh. Ia berkata bahwa ada
Beberapa santri menahan napas. Sunan Kudus menggeleng pelan. Beliau mengingatkan Saridin agar tidak asal bicara. Secara akal, tidak mungkin ada ikan di dalam bokor kecil itu. Saridin tersenyum tipis. Ia berkata bahwa Allah Maha berkehendak. Di mana ada air, di situ ada kemungkinan kehidupan, jika Allah mengizinkan. Sunan Kudus memandang Saridin lebih dalam. Lalu beliau berkata singkat agar Saridin membuktikan ucapannya. Suasana seketika menegang. Bagi para santri, ini bukan lagi pertanyaan biasa. Ini adalah ujian yang lebih halus dari sekadar mengisi gentong. Ini ujian tentang batas keyakinan dan adab. Saridin melangkah mendekat. Ia tidak membaca mantra, tidak pula melakukan gerakan aneh. Ia hanya menatap air itu dengan penuh keyakinan. Dengan satu jentikan jari ke permukaan air, keajaiban terjadi. Seekor ikan kecil meloncat keluar dari bokor, menggelepar sejenak di udara, lalu jatuh kembali ke dalam air. Teriakan kaget terdengar. Beberapa santri mundur refleks. Air memercik ke pakaian mereka. Mata-mata membelalak tak percaya. Saridin tertawa kecil, polos seperti anak kecil yang baru menunjukkan sesuatu yang ia anggap biasa. Ia berkata bahwa memang ada ikannya, namun reaksi Sunan Kudus justru di luar dugaan. Wajah beliau berubah tegas. Suaranya mengeras. Beliau memerintahkan Saridin diam. Pendopo kembali sunyi. Sunan Kudus menjelaskan bahwa ilmu tanpa adab adalah bahaya. Karamah bukan untuk dipamerkan, apalagi untuk memenangkan perdebatan sepele. Pesantren bukan tempat mempertontonkan keajaiban, melainkan tempat menundukkan diri. Saridin menunduk, senyumnya perlahan hilang. Ia mulai memahami bahwa ujiannya kali ini bukan tentang benar atau salah, melainkan tentang sikap hati. Sunan Kudus melanjutkan bahwa hakikat tanpa pagar syariat bisa merusak tatanan dan menyesatkan banyak orang. Beliau harus mengambil keputusan berat demi menjaga keseimbangan. Dengan suara berat, Sunan Kudus menyatakan bahwa Saridin harus pergi dari Kudus. Selama Saridin masih menginjak tanah Kudus, beliau tidak ingin melihatnya. Kalimat itu jatuh seperti petir di siang hari. Para santri terdiam. Saridin bersimpuh, mencium kaki gurunya. Tidak ada bantahan, tidak ada perlawanan. Dengan hati hancur namun patuh, Saridin bangkit dan berjalan menjauh dari pesantren. Ia tidak membawa apapun selain pakaian di badan. Dalam langkahnya yang meninggalkan Kudus, Saridin menyimpan satu tekad sunyi. Ia akan patuh tanpa melanggar perintah, dan caranya untuk pergi akan membuka jalan yang tak pernah dibayangkan siapapun. Saridin melangkah meninggalkan gerbang pesantren Kudus tanpa menoleh ke belakang. Tidak ada amarah di wajahnya, hanya kesedihan yang tenang. Kata-kata Sunan Kudus masih terngiang jelas di kepalanya. Selama ia masih menginjak tanah Kudus, ia tidak boleh kembali. Bagi kebanyakan orang, itu berarti perpisahan selamanya. Namun bagi Saridin, kalimat itu bukan penolakan, melainkan petunjuk yang harus ditaati dengan penuh kehati-hatian. Ia berjalan menyusuri jalan tanah di pesisir utara Jawa. Angin laut menerpa wajahnya, membawa bau asin dan suara ombak yang tak pernah diam. Saridin tidak tahu kemana tujuan akhirnya. Ia tidak membuat rencana panjang. Ia hanya tahu satu hal, ia harus pergi tanpa melanggar perintah gurunya. Kepatuhan baginya bukan sekadar kata, melainkan laku hidup. Beberapa hari ia berjalan dari desa ke desa. Kadang ia tidur di surau kecil, kadang di bawah pohon. Orang-orang memandangnya sebagai pengembara biasa. Tidak ada yang tahu bahwa orang lusuh itu baru saja diusir dari pusat ilmu karena ilmunya sendiri. Saridin menerima semua dengan hati lapang. Ia tidak merasa dizalimi. Ia justru merasa sedang dibersihkan dari rasa memiliki. Ketika sampai di sebuah pelabuhan kecil, Saridin melihat kapel-kapel dagang besar bersandar. Para awak sibuk memanggul karung dan peti. Saridin mendekat kepada seorang nahkoda dan meminta izin menumpang menyeberang ke seberang pulau. Jawaban yang ia terima dingin dan kasar. Dengan pakaian lusuh dan tubuh kurus, Saridin dianggap pengemis atau pengganggu. Ia diusir tanpa banyak bicara. Saridin tidak tersinggung. Ia hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia yakin Allah tidak pernah kehabisan jalan. Jika manusia menutup pintu, alam akan membuka celah lain. Ia menjauh dari pelabuhan dan berjalan menyusuri pantai yang semakin sepi. Langit sore memerah. Ombak memukul pasir dengan irama yang dalam dan teratur. Di dekat muara sungai, Saridin melihat tumpukan sampah alam. Ranting, ilalang, dan beberapa lembar daun pisang kering terapung di tepi air. Daun-daun itu tipis, rapuh,
dan jelas bukan perahu. Saridin berhenti dan menatapnya lama. Dalam benaknya muncul logika sederhana yang lahir dari keyakinan, bukan keberanian kosong. Ia teringat semut yang menyeberangi air dengan sehelai daun. Jika makhluk kecil bisa, mengapa manusia yang berserah kepada Allah tidak bisa? Bukankah yang menahan benda di atas air bukanlah kekuatan benda itu sendiri, melainkan kehendak Sang Pencipta? Pikiran itu terasa mantap. Tanpa ragu, Saridin mengambil 2 lembar daun pisang dan meletakkannya di permukaan laut. Ombak kecil datang, namun daun itu tidak tenggelam. Dengan tenang Saridin melangkah dan berdiri di atasnya. Ajaib, daun itu terasa kokoh di bawah kakinya. Tidak goyah, tidak pecah. Saridin mulai melaju, didorong angin dan arus laut. Semakin ke tengah, ombak membesar, namun setiap gelombang yang datang justru terasa jinak. Tubuh Saridin bergerak mengikuti irama air, seolah laut mengenalnya. Beberapa kapal dagang di kejauhan melihat pemandangan aneh. Seorang pria berdiri di atas daun pisang meluncur lebih cepat dari kapal mereka. Nahkoda yang tadi mengusir Saridin mengangkat teropong. Wajahnya pucat, ia mengenali sosok itu. Saridin melambaikan tangan sambil tersenyum santai, lalu melesat meninggalkan kapal jauh di belakang. Saat waktu salat tiba di tengah lautan luas, Saridin berdiri tegak. Ombak di sekelilingnya mendadak tenang. Ia bertakbir dan bersujud di atas daun pisang. Di saat itulah Saridin tidak lagi merasa diusir. Ia merasa dipandu. Laut yang bagi banyak orang adalah batas, baginya justru menjadi jalan pertama menuju perjalanan baru yang lebih jauh dan lebih berat. Saridin terus melaju di atas 2 lembar daun pisang yang menopang tubuhnya di tengah lautan. Angin mendorongnya lembut, seolah tahu kemana ia harus dibawa. Ombak yang biasanya ganas justru terbelah rapi di sekelilingnya. Tidak ada percikan yang membasahi pakaiannya. Laut seperti menahan diri, memberi jalan bagi seorang pengembara yang berjalan tanpa peta. Di kejauhan, kapal-kapal dagang mulai tampak semakin kecil. Beberapa awak kapal menunjuk ke arah Saridin dengan wajah panik. Ada yang berteriak menyebut nama Tuhan, mengira melihat penampakan. Ada pula yang menggosok mata berkali-kali, tak percaya manusia bisa berdiri di atas daun pisang dan melaju lebih cepat dari kapal kayu besar. Saridin tidak memperhatikan hiruk-pikuk itu. Pandangannya lurus ke depan. Hatinya tenang. Ia tidak merasa sedang melakukan keajaiban. Ia hanya melangkah di atas apa yang Allah izinkan untuk menahan langkahnya. Bahi, Saridin, daun pisang dan perahu tidak jauh berbeda. Keduanya sama-sama benda. Yang membedakan hanyalah keyakinan manusia terhadapnya. Saat matahari condong ke barat, waktu salat tiba. Saridin berhenti melaju. Ia berdiri tegak di atas daun pisang, mengangkat tangan, dan bertakbir. Ajaib. Angin yang tadinya berembus pelan, mendadak berhenti. Ombak di sekelilingnya mereda, berubah menjadi permukaan air yang nyaris rata. Laut luas itu seolah berubah menjadi hamparan tenang yang menunggu sujudnya. Saridin menunaikan salat dengan khusyuk. Ia bersujud di atas daun pisang yang mengapung. Tidak ada rasa takut tenggelam, tidak ada keraguan. Dalam sujudnya, ia tidak meminta apa-apa. Ia hanya bersyukur telah dipandu sejauh ini tanpa melanggar satupun perintah gurunya. Saat salam terakhir diucapkan, angin kembali berhembus lembut, mendorongnya melanjutkan perjalanan. Malam turun perlahan. Langit dipenuhi bintang. Cahaya bulan memantul di permukaan laut, menciptakan jalur perak yang seolah menunjukkan arah. Saridin melaju mengikuti jalur itu. Tubuhnya mulai terasa lelah, namun hatinya ringan. Ia merasa tidak sendirian, meski berada di tengah lautan luas. Menjelang pagi, garis daratan mulai tampak. Sungai besar dengan air gelap dan tenang terbentang di hadapannya. Saridin menyadari ia telah sampai di tepian Sungai Musi. Daun pisang yang menopangnya perlahan mendekat ke darat, lalu berhenti dengan sendirinya. Saridin melangkah turun, kakinya menyentuh tanah dengan ringan, seolah perjalanan panjang itu hanya sebuah lintasan singkat. Beberapa warga yang berada di tepian sungai terdiam melihat kedatangannya. Tidak ada perahu, tidak ada rakit. Saridin muncul begitu saja dari arah air. Wajah-wajah heran saling berpandangan. Kabar tentang pria asing yang datang dari sungai tanpa perahu segera menyebar dari mulut ke mulut. Saridin berdiri sejenak, memandang aliran Sungai Musi yang tenang, namun dalam. Ia menghela napas panjang. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Menyeberangi laut hanyalah awal. Di hadapannya ujian baru telah menunggu. Ujian yang tidak lagi tentang kepatuhan pada guru, melainkan tentang bagaimana alam dan manusia akan mengujinya bersama.
Tanpa banyak bicara, Saridin melangkah masuk ke wilayah Palembang. Ia tidak tahu bahwa namanya akan segera bergema di tanah ini. Tidak sebagai pengembara aneh, melainkan sebagai sosok yang akan berhadapan langsung dengan penjaga sungai yang ditakuti semua orang. Kedatangan Saridin di tepian sungai Musi segera mengundang perhatian. Sungai itu lebar, airnya gelap, dan alirannya tenang, namun menyimpan kekuatan yang sulit ditebak. Warga yang melihatnya muncul tanpa perahu, saling berbisik. Dalam hitungan jam, kabar tentang orang asing yang datang dari arah sungai menyebar ke pasar, ke pelabuhan, hingga ke telinga para tetua. Di tanah Palembang, orang dengan keanehan seperti itu tidak dianggap sepele. Bisa menjadi berkah, bisa pula menjadi ancaman. Maka Saridin dipanggil menghadap penguasa setempat. Ia datang dengan pakaian lusuh dan langkah santai, seolah dipanggil untuk pekerjaan ringan. Wajah para hulu balang tampak waspada, sementara mata orang-orang menatap penuh rasa ingin tahu. Penguasa memandang Saridin lama. Tidak ada sambutan hangat, tidak ada senyum. Dengan suara datar, ia menguji niat Saridin. Jika benar Saridin memiliki kesaktian, ia diminta melakukan satu hal. Bukan adu ilmu, bukan adu kata. Ia diminta memandikan penjaga sungai Musi. Kalimat itu membuat beberapa orang menelan ludah. Mereka tahu apa artinya. Saridin mengangguk tanpa bertanya. Ia hanya bertanya sederhana, apakah sabun disediakan? Beberapa orang tertawa kecil, mengira itu candaan terakhir sebelum maut. Saridin dibawa ke sebuah lubuk sungai yang terkenal angker. Airnya berputar perlahan, hitam pekat dan dingin. Banyak orang hilang di tempat itu dan tak pernah kembali. Warga berkerumun dari kejauhan. Ada yang memanjat pohon, ada yang naik ke atap rumah. Mereka ingin melihat, namun takut terlalu dekat. Saridin berdiri di tepi lubuk. Ia tidak membawa senjata, tidak pula jimat. Ia bersiul pelan, seperti memanggil hewan peliharaan. Permukaan air bergetar. Dari kedalaman muncul sosok raksasa. Seekor buaya putih besar, ukurannya seperti perahu. Moncongnya panjang, giginya berkilat, matanya merah menyala. Suasana seketika mencekam. Beberapa orang menjerit dan menutup mata, yakin Saridin akan diterkam. Buaya itu bergerak cepat, menerjang dengan kekuatan penuh. Air muncrat tinggi, gelombang menghantam tepi sungai, namun Saridin tidak menghindar. Ia berdiri tenang, lalu mengangkat tangan ketika moncong buaya tinggal sejengkal dari wajahnya. Dengan gerakan ringan, ia menepuk moncong buaya itu. Sentuhan itu bukan pukulan keras, melainkan sentuhan penuh ketenangan. Seketika buaya itu berhenti. Amarahnya sirna. Mata merahnya meredup. Tubuh raksasa itu menunduk seperti anak kecil yang ditegur. Sorak kaget terdengar dari kejauhan. Saridin tersenyum dan mengelus kepala buaya putih itu. Ia berbicara pelan, menasihati agar tidak galak. Buaya itu diam, patuh. Saridin lalu naik ke punggungnya dan duduk bersila. Buaya berenang pelan mengitari lubuk, seolah mengantar tuannya berkeliling. Sorak dan takbir pecah. Orang-orang tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Penguasa turun dari singgasananya. Wajahnya berubah. Ia tidak melihat sihir hitam, melainkan ketundukan alam pada hati yang berserah. Saridin turun ke darat. Pakaiannya tetap kering, seolah air enggan menyentuhnya. Penguasa menawarkan harta dan kedudukan. Saridin menolak dengan halus. Ia hanya ingin melanjutkan perjalanan. Hatinya rindu tanah Jawa. Saat Saridin melangkah pergi, sungai Musi kembali tenang. Namun sejak hari itu, warga percaya penjaga sungai telah mengenal tuannya. Dan nama Saridin mulai bergema jauh, menyeberang laut, menuju tanah Jawa, dan telinga raja besar yang tengah menunggu jawaban dari langit. Kabar tentang pria Jawa yang menundukkan buaya putih di sungai Musi menyebar lebih cepat dari arus sungai itu sendiri. Dari pasar ke pelabuhan, dari kapal ke kapal, cerita itu berlayar bersama angin. Hingga akhirnya kabar tersebut menyeberangi laut dan sampai ke pusat kekuasaan terbesar di tanah Jawa. Di sanalah Sultan Agung tengah diliputi kegelisahan yang berat. Mataram bersiap menghadapi peperangan besar. Pasukan telah dikumpulkan, senjata ditempa, semangat dikobarkan. Namun, ada satu perkara yang tak bisa ditaklukkan dengan pedang. Persediaan pangan menipis. Lumbung-lumbung padi di pesisir dibakar musuh. Prajurit yang lapar adalah prajurit yang kalah sebelum bertempur. Sultan Agung sadar, perang kali ini bukan sekadar adu kekuatan, melainkan adu ketahanan. Di tengah kegelisahan itulah nama Saridin disebut. Pria nyentrik dari pesisir utara, sakti,
Namun bersahaja, Sultan Agung memerintahkan agar ia dipanggil menghadap. Undangan raja tidak bisa ditolak. Beberapa waktu kemudian, Saridin melangkah masuk ke balai istana dengan pakaian sederhana dan langkah santai. Para penggawa menahan tawa. Mereka melihatnya sebagai orang desa biasa, jauh dari kesan penasihat raja. Namun, Sultan Agung melihat sesuatu yang lain. Dengan mata batinnya, ia melihat cahaya putih menjulang di belakang tubuh Saridin. Cahaya ketenangan yang tidak dimiliki orang-orang yang mengejar kekuasaan. Sultan Agung menyampaikan kegelisahannya. Pasukan butuh makan. Rakyat butuh harapan. Lalu beliau bertanya, apa yang bisa Saridin lakukan? Saridin tidak menjawab dengan hitungan logistik atau strategi perang. Ia justru merogoh saku bajunya dan mengeluarkan segenggam gabah padi. Beberapa penggawa mengernyitkan dahi. Apa arti segenggam gabah di hadapan ribuan tentara? Saridin meminta izin keluar ke halaman. Dengan tenang, ia melemparkan gabah itu ke udara sambil menyebut nama Allah. Keajaiban pun terjadi. Gabah itu tidak jatuh ke tanah. Angin membawanya terbang ke arah lumbung pasukan. Dalam tutur para prajurit, setiap butir gabah itu berlipat ganda saat tiba di tujuan. Lumbung yang hampir kosong mendadak penuh. Persediaan pangan tercukupi tanpa ada yang tahu dari mana datangnya. Sultan Agung terdiam lama. Ia turun dari singgasananya dan memeluk Saridin dengan hormat di hadapan para adipati. Sejak saat itu, Saridin diberi gelar Syekh Jangkung, guru yang derajat ilmunya menjulang tinggi. Namun setelah tugasnya selesai, Syekh Jangkung menolak tinggal di istana. Kedudukan baginya hanyalah titipan, bukan tujuan. Ia memilih kembali ke kehidupan sederhana. Langkahnya berhenti di sebuah desa sunyi bernama Landoh. Di sana ia hidup sebagai rakyat biasa, menggembala kerbau, membantu warga tanpa menunjukkan keistimewaan. Hingga suatu hari, kemarau panjang melanda, sawah mengering, ternak roboh, dan harapan menipis. Warga mendatanginya, bukan meminta emas, hanya meminta air. Syekh Jangkung menancapkan tongkatnya ke tanah kering dan berdoa lirih. Tanah bergetar, air jernih menyembur deras. Sumur Tiban lahir tanpa digali, desa kembali hidup. Syekh Jangkung tidak meminta pujian, ia hanya meminta agar karunia itu dijaga bersama. Waktu terus berjalan. Rambut dan jenggotnya memutih. Pada suatu malam yang tenang, Syekh Jangkung memanggil keluarga dan muridnya. Pesannya sederhana, jujurlah, rendahkan hati, jangan tergesa menghakimi. Lalu ia tersenyum dan mengucap kalimat tauhid. Napasnya berhenti perlahan, seperti lilin yang padam dengan anggun. Syekh Jangkung telah pulang, namun jejaknya tertinggal di bumi, dalam air sumur Tiban, dalam cerita rakyat, dan dalam pelajaran sunyi tentang kejujuran. Kisahnya mengingatkan bahwa jalan menuju Tuhan tidak selalu rapi. Kadang, ia hadir dalam kesederhanaan yang nyaris tak terlihat.